sembah dan puji penuhilah Engkau yang layak disembah dan puji penuhilah. Sampai kapan tidak penuh dengan penyembahan yang baru bagimu? Sembah dan puji penuhilah namamu Yesus Tuhan. Sekali lagi kita sembah Dia pada Tuhan. Ambil tanganmu dan nyanyikan sembah. Sembah dan puji penuhi tatamu Tuhan. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji, amin, penuhi tatamu Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah, sekali lagi makin namanya, Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah Dia, Kaulah yang disembah Tuhan. Sampai setiap lutut yang berteduh, setiap lidah mengaku Yesus Tuhan. Oh, kami angkat tangan kami tinggikan Engkau Yesus. Engkaulah yang ditempah, Kaulah yang ditinggikan. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Tibalah saatnya kami mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Ini pendekatan kami kepada Engkau ya Tuhan. Engkau jauh lebih mengenal diri kami daripada diri kami dan mengenal diri kami. Bahkan Engkau jauh lebih mengasihi diri kami daripada siapapun yang dapat disebut, termasuk diri kami dalam mengasihi diri kami. Untuk itu, karuniakanlah kami berani tegas terhadap diri kami. Jangan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu yang jadi. Karena dalam kebenaran mendasar inilah kami menghampiri firman Tuhan yang berkuasa, bukan saja mengajar, tapi juga menunjukkan kesalahan, supaya diperbaiki kelakuan kami dan dididik kami dalam kebenaran. Berbicara Engkau Tuhan, Roh Kudus berotoritaslah. Kami siap dilawati oleh firman Tuhan yang berkuasa, karena kami memohon semua ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan keras. Amin. Silakan duduk. Shalom. Tuhan baik, amin. Apa tema kita hari ini? Apa tema kita hari ini? Anda tahu tidak? Tema ini sangat menentukan. Banyak orang mengejar yang tidak menentukan. Akhirnya kekecewaan di ujungnya. Tema kita ini menentukan. Pertama, tolong jawab Bapak Ibu Saudara. Kira-kira kalau Tuhan berbuat sesuatu bersifat kebetulan atau tidak? Jawab dong. Tidak. Bukan saja tidak kebetulan, kalau Tuhan bertindak pasti dalam kebenaran, tidak? Yes. Saudara tahu, mujizat tertinggi dalam kekristenan
adalah hidup dalam kebenaran, bukan sakit sembuh. Maafkan saya. Makanya kesembuhan bukan ciri utama ajaran Kristen. Catat baik-baik. Saya ulangi, kesembuhan bukan ciri utama ajaran Kristen. Makanya Tuhan perhadapkan kepada murid-muridnya bagian kuliah-kuliah terakhir, 10 orang sakit kusta datang ke Tuhan Yesus. Jawab Bapak Ibu Saudara, berapa mereka percaya Yesus sanggup menyembuhkan mereka? Semua, bukan satu. Makanya semuanya datang ke Tuhan Yesus. Ini perlu Anda teliti supaya kita benar-benar berkenan di mata Tuhan. Berapa yang sembuh? Semua sembuh. Ayo dong. Berapa yang berkenan di mata Tuhan? Why? Karena kesembuhan bukan tujuan utama Kristus. Ayo. Catat baik-baik. Jangan ragu Tuhan bisa menyembuhkan. Ulangi. 1, 2, iya. Jangan ragu Tuhan bisa menyembuhkan. Tapi malanglah hidup Anda dan saya. Kalau Anda sembuh, Anda gak berubah. Ini masalahnya. Kritisi Bapak Ibu. Orang sakit datang ke Tuhan Yesus, jawab, mau sembuh atau mau bertobat? Mau sembuh. Begitu sembuh, itu dianggap finish. Makanya 10 orang sakit kusta, semua sembuh, 9 menganggap finish, 1 gagal. Karena kesembuhan itu jembatan, bukan tujuan. Ulangi, kesembuhan itu apa? Kalau kita rame-rame pelayanan ke Semarang, naik mobil kita rame-rame, jawab Bapak Ibu, ketemu jembatan nggak? Niat nggak kita berhenti dan nginap di kolong jembatan? Ya enggak lah. Karena itu jembatan kita lewati aja. Jangan anti kesembuhan. Anda kalau anti kesembuhan, sesat. Sekaligus jangan utamakan kesembuhan sama sesatnya. Kok nggak rela wajah Anda? Ayolah. Jujurlah, jujur. Anda niat nggak hidup selama-lamanya di bumi? Anda niat nggak hidup selama-lamanya di bumi? Niat masuk surga nggak? Ya niat mati lah. Ada apa kesini? Ayolah. Kalau kita naik pesawat ke Singapura, kemana? Maunya pesawatnya on time atau delay? Kalau delay kesel gak? Kalau delay 2 kali? Kalau delay 3 kali? Maafkan saya. Di hadapan Tuhan, orang bodoh itu bukan karena latar belakang pendidikan. Bukan. Stop. Orang bodoh itu kalau nggak konsisten. Jawab, mana lebih bagus, surga atau Singapura? Surga. Kalau nggak percaya Anda matilah nanti malam, lihatlah. Lebih bagus surga daripada Singapura. Jawab dong, kalau Anda dipanggil ke surga, maunya on time atau delay? Ayolah, ada apa Kristen ini? Karena yang nggak utama dikejar, yang utama dikorbankan. Akhirnya Tuhan bilang apa? Banyak yang terpanggil. Itu pokoknya gertakan atau pasti digenapi? Gemetar dong baca ayat itu, karena itu bukan gertakan. Itu pasti digenapi. Bersyukurlah Anda sebelum meninggal dengar khotbah ini, supaya kalau tahun depan meninggal agak beres hidup kita ini. Ayolah. Sekarang ini Natal. Tahu arti Natal? Kelahiran Tuhan Yesus. Berarti yang kita peringati ulang tahun siapa? Ulang tahun Yesus. Kasih hadiah sama dia. Ada gereja saya kaum muda Natal. Saya bilang ini ulang tahun Tuhan Yesus, kenapa kalian cross kado? Cross kado tau nggak? Antar Anda kalian dapat kado, Tuhan Yesus juga dapat kado. Dia ulang tahun seopo. Anak muda gini. Hanya 2 yang membuat Tuhan sukacita. Baca kita. Hanya 2. Pertama, jika 1 orang saja bertobat, seisi surga bersorak-sorai.
sakit sembuh, lumpuh berjalan, mayat bangkit, nggak ada sorak-sorai di surga. Ayo. Yang kedua, orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta hanya dua. Malanglah nasib Anda dan saya kalau memaknai kekristenan, Anda dan saya tidak memerlukan pertobatan. Yang kedua, malanglah hidup Anda dan saya kalau Anda memaknai kekristenan bukan di pelaku firman. Iman tanpa perbuatan mati. Khotbah tanpa perbuatan mati. Penyembahan tanpa perbuatan mati. Mujizat-mujizat, nubuat-nubuat, bahasa roh tanpa perbuatan mati. Ini penting sekali supaya kita ngerti apa makna keluarga. Bukan kebetulan lembaga pertama Tuhan ciptakan di bumi bukan DPR, bukan KPK, bahkan bukan negara. Lembaga pertama Tuhan ciptakan lembaga perkawinan. Adam dan bukan Adam dan Tejo, bukan Hawa dan Rita. Sampai terbalik pun bumi ini, jangan pernah fasilitasi pemberkatan nikah sejenis. Terbalik pun bumi ini, jangan fasilitasi pemberkatan nikah sejenis. Karena itu sangat kekejian pada Tuhan. Makanya Bapak Ibu dengar baik-baik. Saya persingkat karena saya khotbahnya cuma 3 jam. Menderita dari 30 menit. Saudara tahu, orang rohani kelihatan di keluarga, bukan di khotbah. Semua kerohanian dalam khotbah itu bisa menipu. Catat dong baik-baik. Semua kerohanian dalam penyembahan itu bisa menipu. Catat dong baik-baik. Kalau Anda mau lihat rohani saya, tinggal di rumah saya 6 bulan atau 1 tahun. Dia sehari-hari. Tapi kenyataannya kan kagak. Bapak-bapak lihat saya. FGB men lihat saya. Mana bapak-bapak lebih menikmati teguran istri atau pujian istri orang? Kok ketawa? Saya butuh jawaban, bukan ketawa. Kayaknya ketawa Anda mengandung tangisan. Saya khotbah apa adanya walaupun nggak diundang lagi. Ini akhir zaman. Maafkan saya. Kalau bapak-bapak lebih menikmati pujian istri orang daripada teguran istri sendiri, menunjukkan Anda sama sekali tidak rohani. Percaya, walaupun Anda bisa khotbah, walaupun Anda bisa mendoakan orang lumpuh berjalan, karena itu bukan ukuran rohani. Tolong jawab Bapak Ibu. Mana lebih mengenal kita? Istri kita atau istri orang? Kayaknya dibuka topeng Anda ini. Catat baik-baik. Sehebat-hebatnya istri orang dalam mengenal saya, nggak ada 1/10-nya dibandingkan dengan istri saya dalam mengenal saya. Nggak ada 1/10. Berarti kalau istri orang memuji saya, berangkat dari mengenal saya atau tidak? Berarti kalau pujian istri orang itu berangkat dari tidak mengenal saya, berbobot atau tidak? Nggak berbobot. Maafkan saya, hanya orang bodoh yang menikmati pujian istri orang. Hanya orang bodoh. Halo, jangan lanjutkan kebodohan itu. Ayo. Tidak ada manusia sehebat istri saya dalam mengenal saya. Tunjukkan sama saya. Adik kakak saya pun gak sehebat istri saya dalam mengenal saya. Gak ada manusia di bumi ini sehebat istri saya dalam mengenal saya. Halo. Kalau istri saya menegur saya, berangkat dari mengenal saya atau tidak? Bodoh banget orang yang tidak menikmati teguran istri. Kok ngelawan maka kalian ini?
Bodoh banget orang yang tidak menikmati teguran istri. Karena itu Bapak Ibu, harus dipulihkan baru diberkati. Pertama dipulihkan, jangan diberkati dulu baru dipulihkan. Itu rusak. Satu kali di daerah Jawa Timur, daerah dekat Tuban sana, lahannya dibeli Pertamina. Pernah dengar aja itu? Beberapa orang dapat sekian miliar, dan mereka berlomba-lomba bawa mobil. Ada satu orang beli 2 mobil Alphard. Ditanya bisa nyetir nggak? Enggak. Dan sekarang rata-rata mereka miskin karena berkat dulu baru dipulihkan. Harus rusaklah. Catat baik-baik. Alkitab kita ini dibagi bagian Bapak Ibu. Tergantung dari aspek mana Anda butuhkan. Tetapi secara etika praktis sehari-hari, Alkitab kita ini dibagi 2 bagian. Ulangi, dibagi berapa bagian? Apa itu? Jangan terlalu keras, salah. Catat, jangan lupa sampai mati. Apa itu? Perintah dan janji. Tangkap. Contoh, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu perintah atau janji? Maka semuanya ditambahkan kepadamu. Itu perintah atau janji? Mana yang suka jemaat? Makanya binasa. Binasa. Why? Pertama, dalam aspek struktur bahasa, lebih berbobot perintah daripada janji. Mengapa? Perintah itu kalimat pengakibat. Ulangi, kalimat apa? Janji itu kalimat akibat. Janji itu kalimat apa? Sudah menjadi struktur kalimat. Semua kalimat akibat bergantung absolut kepada pengakibat. Jawab Bapak Ibu, kalau pengakibatnya nggak ada, bagaimana dengan akibat? Halusinasi. Makanya nilai kekristenan ada di ketaatan. Orang kalau taat itu bukti dipulihkan. Orang kalau taat itu bukti dipulihkan. Bukan orang khotbah. Tahun ini saya masuk 45 tahun jadi hamba Tuhan. Banyak hamba-hamba Tuhan hanya bagus di mimbar. Beberapa hamba Tuhan mempermainkan keluarga. Binasalah Kristen yang main-main mempermainkan keluarga. Binasalah orang Kristen yang mengkhianati perkawinan. Itu sangat amat serius. Kalau sakit kanker nggak serius, ayolah. Kalau Anda orang nggak percaya, kanker serius. Karena bukan kankernya, status Anda nggak percaya. Kalau kanker potensi meninggal ke neraka, bukan kankernya, status Anda nggak percaya. Kalau orang benar, orang percaya, kanker nggak serius. Ada apa Kristen ini? Untuk ke surga harus mati dulu. Ada pendeta senior bilang, Pak Ridwan saya nggak setuju. Kenapa kamu nggak setuju? Oh saya mau kayak Henok, kayak Elia. Itu spektakuler di mata manusia, itu nggak spektakuler di mata Tuhan. Ada apa Kristen ini? Janganlah serupa dengan dunia ini. Yang dikagumi dunia, dibenci Allah. Henok, Elia itu nggak spektakuler, makanya nggak banyak terjadi. Saya tanya dia, kamu Kristen nggak? Kok Pak Ridwan nanya begitu? Kok Bapak ragu? Ya karena kamu kayaknya nggak ngerti. Ngerti Pak Ridwan? Apa arti Kristen? Pengikut Kristus. Oke, tangkap. Pengikut Kristus. Ulangi Bapak Ibu. Jawab. Yesus sebelum masuk surga mati dulu nggak? Ikuti dia. Ya gimana sih? Atau kamu pengikut Henok? Henok nggak punya surga. Kalau nggak percaya Anda, matilah nanti malam wawancara Henok.
nggak punya surga dia. Elia pun nggak punya surga. Yesus Kristus punya surga. Tepuk tangan yang keras. Ikuti dia. Makanya ketika Yesus dimuliakan di atas bukit, tahu nggak? Yesus ditampakkan dengan di kiri kanannya siapa? Musa dan Elia. Representatif apa? Musa hamba Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan sampai kitab Taurat, kitab Kejadian sampai Ulangan dipercayakan kepada dia menulisnya. Elia representatif dengan hamba Tuhan yang sangat spektakuler mujizatnya. Tetapi tundang apa? Inilah anak yang kukasihi, dengarlah dia. Musa masa lampau, Elia masa lampau, Yesus masa kekekalan. Kok masih ikut Henok kau? Jawab bapaknya, kalau ke surga harus mati dulu. Jawab bapak ibu, kalau kita dari Jakarta ke Surabaya, paling efektif naik pesawat atau jalan kaki? Ngerti nggak? Supaya paradigma kita berubah, jangan serupa dengan dunia ini. Kalau kita ke surga harus mati, mana lebih efektif? Kanker atau bisul? Gak ada masalah kanker. Berzina masalah, bohong masalah, penipu masalah, malas masalah. Kanker gak ada masalah. Itu masih ngelawan beberapa muka. Susah diajarin Kristen ini. Bohong masalah, lesbian masalah, homoseksual masalah, menggelapkan pajak masalah. Jangan mati dulu baru insaf. Expired. Kan gak ada masalah. Sampai-sampai ada orang khotbah-khotbah yang nggak mengandung kebenaran. Berimanlah, kita nggak mungkin mati dibunuh. Siapa bilang? Kau pengikut Kristus, Yesus mati dibunuh atau tidur nyenyak? Ada kemungkinan kita dibunuh. 11 muridnya, berapa mati dibunuh? 10. Jadi potensi kalau kau benar-benar hidup benar banget, cenderung dibunuh. Mati dibunuh itu paling indah. Why? Tingkat kesulitan yang sangat tinggi, tetap didapatkan kita menjadi berkat. Stefanus, itu keren banget. Tetapi kalau kau matinya tenang di tempat tidur, karena kau masih bayi rohani yang enak-enak matinya, karena kelas rendah. Ayo. Pernah dengar nama Christian? Pernah dengar nama Christian? Penyanyi apa? Oh, petinju, tahu bukan? Saya kira nggak nyambung. Dia juara dunia Bapak Ibu, kelas bantam WBA, bertahan 10 tahun. Waktu 6 tahun dia juara, pelatihnya bilang, Christian 6 bulan lagi kau akan tanding. Dengan siapa? Dengan kejuaraan kelurahan dari Pesing. Mau nggak dia? Juara kelurahan? Gua juara dunia pelatih. Ya, juara kelurahan kan pukulannya pelan. Lu diem aja, lu digebukin nanti dia KO sendiri. Gak mau. Mental pemenang makin sulit lawannya, makin mau. Ulangi. Mental pemenang makin sulit lawannya, makin sulit kau dengan istrimu, makin sulit kau dengan suamimu, makin mau. Itu mental pemenang. Gak ada amin kalau bakal begini. Susah. Karena sebab apa? Berimanlah sakit sembuh. Berimanlah apaan sabu jadi Innova. Kalau begitu jadi kebodohan nanti. Aduh. Dia tampilkan operator Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Ini nilai Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Sudah dapat? Kok beda ayatnya? Gimana nih? Alkitabnya beda ini. Coba Bapak buka pasal 133. Mazmur 133
ayat 1 sampai 3. Ampuni dia. Itu dikoreksi tuh. Wah, bahaya sekali kalau bisa tampil beda ya. Wah, kitab dari mana nih? Ampuni dia Tuhan, karena dia tidak tahu apa yang dia tampilkan. Ya bapak-bapak yang ada di handphonenya, kita sama-sama baca Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Persaudara pun nyanyian Jera Daud 1, 2 ya. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Lanjut. Bapak Ibu, teliti Alkitab dari Kejadian 1 ayat 1 sampai Wahyu 22:21. Teliti dengan teliti. Tidak ada kalimat yang bicara nilai yang sejati yang digambarkan dari Mazmur 133 ayat 1. Gak ada kalimat sehebat ayat 1 membicarakan nilai. Ada 4. Sungguh, lanjut. Alangkah, lanjut. Baiknya, lanjut. 4. Gak ada ayat yang bicara tentang nilai selengkap Mazmur 133 ayat 1. Dialamatkan kepada apa? Dialamatkan kepada apa 4 ini? Apabila, lanjut. Yes. Anda dan saya nggak pernah ngerti rohani kalau Anda tidak rukun dalam perbuatan. Catat, sampai mati pun Anda nggak ngerti rohani kalau Anda tidak rukun. Catat baik-baik. Kenapa? Kerukunan dalam perkawinan itu puncak tertinggi karena itu asli, murni dan sejati. Kalau Anda suami istri nggak rukun, catat bebek, Anda sedang bahaya di mata Tuhan. Ini penting sekali. Jangan Anda mati sebelum Anda rukun dalam perkawinan. Karena itu tingkat kesulitan yang paling tinggi. Kalau itu terjadi, Anda mengakui Immanuel, Allah menyertai Anda dengan melakukan nilai-nilai yang tertinggi, yaitu rukun. Pertama, nggak ada orang menikah dengan orang yang cocok, absolutely. Setiap saya konsep orang, kenapa kita menikah? Kami cocok Pak Pendeta, langsung saya ketawa, bungkus itu cocok, bawa pulang. Mana ada orang menikah dengan orang cocok, kecuali penipu. Yang berikutnya, kenapa kita menikah? Kami saling mencintai, ya Tuhan. Mana ada orang menikah berdasarkan cinta? Ya Tuhan. Makanya kita suka pepatah nanggung. Pepatah apa? Apa itu pepatah nanggung? Tak kenal maka itu kan nanggung. Tahu gak kelanjutannya? Tak kenal maka tak sayang. Makin kenal makin gak sayang loh. Kenapa? Siapapun istrimu, siapapun suamimu, catat baik, minimal 2 sifat yang kita jengkeli ada pada pasangan kita. Minimal 2. Jawab. Kalau minimal 2 bisa 5 enggak? Bisa 10 enggak? Anda nggak ngerti mujizat kalau Anda nggak berubah cara sudut pandang. Apa itu? Makin banyak sifat menjengkelkan pasangan kita, itu makin membanggakan dan makin cocok. Hanya berubah secara paradigma, cara sudut pandang Anda bisa melihat itu. Saya ulangi,
Makin banyak sifat menjengkelkan pasangan Anda, itu makin membanggakan dan makin cocok. Kecuali Anda nggak mengenal Tuhan, itu masalah. Ayo, makanya pernikahan yang paling cocok menikahlah dengan lawan jenis. Ulangi apa? Lawan jenis. Ulangi apa? Kalau lawan, potensi bertengkar nggak? Potensi bertengkar loh. Kalau lawan, cocok nggak? Nggak cocok, yang harus cocok. Halo, saya dulu kuliah teater dan kuliah musik. Saya sempat dosen drama musikal. Kakak tingkat saya persis tokoh politikus idola Anda, Ratna Sarumpait. Suka cita banget Anda ini, kayaknya nyambung ini. Halo, latar belakang saya orang seni, maafkan saya, sadis dan kejam. Seni ketemu sadis itu ngeri. Makanya saya dapat mujizat sakit jantung parah. Jangan lupa, bukan sakit sembuh saja mujizat. Sakit parah pun mujizat. Iya, jujur, kalau orang sadis, sehat-sehat, gampang nggak dibimbing? Susah. Kalau orang sadis dan kejam, sakitnya cuma bisul, bertobat kan? Sulit. Saya 6 bulan 23 hari opname di rumah sakit Cipto, sakit jantung parah tahun 79. 6 bulan 23 hari saya opname. Kepala kardiolog rumah sakit Cipto saat itu, Profesor Dr. Kadarman berkata, nggak ada harapan hidup. Berat saya 32 kg, darah tinggi saya 230/40. Kenapa saya satu-satu kajikan Mas Koki? Karena banyak dosanya. Kalau banyak dosanya, paling cocok sakit jantung. Supaya napasnya satu-satu, kayak ikan Mas Koki, banyak minta maaf. Iya, ada yang sakit di sini. Tolong sakit jantung. Di zaman Tuhan, tahun 80 saya jadi hamba Tuhan melalui zaman. Gak lama kemudian ketemu wanita Tionghoa. Wong ini ayu. Si Ho Milin, manusia langka yang harus dilestarikan itu. Chinese Toto, pakme. Jangan gitu ketawa. Sarjana teknik kimia. Konflik. Dia punya peraturan di rumah lebih ketat dari hukum Taurat. Dan ketawa ini penderitaan. Anda tahu, saya sudah khotbah kemana-mana, tapi di rumah tangga konflik. Tidak mudah kalau saya cerita panjang sekali. 6 tahun perkawinan rasanya saya nggak mampu menjalani rumah tangga saya. Ketika saya dengar ada seminar perkawinan bahagia, saya datang. Saya mungkin sulit bahagia Tuhan, sulit saya harmonis sama istri saya. Gak mudah. Kalau dia tidur, aku aman. Kalau dia bangun, selalu ada sabda yang baru. Gak mudah. Begitu saya 15 menit mendengar materinya, saya langsung keluar. Karena yang kasih materi apa? Saya 32 tahun menikah, sekalipun kami gak pernah bertengkar. Saya langsung keluar. Berarti lu menikah sama tiap istri. Kau gak pernah bertengkar, ada apa ini? Berarti kau gak tahu masalah saya karena kau gak pernah bertengkar. Akhirnya saya dijamah Tuhan dengan Roma 11 ayat 36. Segala sesuatu dari dia, istri saya dari dia. Kalau dari dia, pernah salah pilih gak? Bukan saja istri kita, suami Anda, bukan saja gak pernah salah pilih. Itu yang terbaik. Karena sentrisnya dia.
dari Dia. Kalau Tuhan beri, itu gak pernah salah pilih dan terbaik. Berikan dirimu dipulihkan. Cara sudut pandangnya harus dirubah. Sentrisnya jangan Anda, sentrisnya Kristus. Kegagalan orang Kristen termasuk pendeta-pendeta tidak memiliki tingkat kesabaran tinggi bahwa segala sesuatu dari dia starting point perkawinan dari Tuhan. Maka follow up oleh Tuhan. Kegagalan orang Kristen tidak memiliki tingkat kesadaran tinggi bahwa segala sesuatu dari dia. Berikutnya, kejahatan orang Kristen dari dia oleh saya, harus oleh dia. Makanya Bapak Ibu Saudara kasih, ketika istri saya marah, saya nggak buka mulut karena dari dia oleh dia. Perempuan kalau marah jangan buka mulut. Salah satu kesia-siaan di atas segala kesia-siaan, istri marah kau jelaskan itu kesia-siaan. Dan ketawa lo bertobat. Halo, istri kalau marah, nalarnya tumpul. Kematangan otaknya Weldan nggak masuk. Makanya kalau istri saya marah, saya tatap dia. Immanuel Allah menyertai saya ngomong sama Tuhan dalam hati, Tuhan, energi banget istriku sehat. Kalau dia marah lagi, saya bilang, Tuhan, cocok kali ya sama dia. Kau kirimkan dia menjadi pahat yang tajam untuk mengukir saya. Kalau marah lagi tetap saya bilang, Tuhan, istriku ini satu-satunya di dunia. Ini manusia langka ini. Tolong lestarikan Tuhan. Dan selalu berakhir dia kalah. Karena marah itu capek. Dan tungguin, pasti berhenti. Aja Pak, kok aku marah-marah Pak senyum-senyum aja. Saya ajak dia bercanda, Ma, tinggi saya 2 meter kurang banyak, tapi daya nikmat saya di atas rata-rata. Kau senyum ku nikmati, kau marah pun ku nikmati. Itu tidak segampang dikorbankan. Harus belajar Anda sangkal diri, pikul salib, supaya aku makin berkurang. Yesus Raja Damai yang kata Pak Dan tadi ada. Aku makin berkurang, Yesus makin bertambah. Sampai titik hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus dalamku. Maka Bapak Ibu bagian terakhir, Natal itu bicara joy to the world. Saya amat di lagu terbaik di dunia, lagu gereja. Saya ngomong bukan karena saya pendeta, saya ngomong karena saya dosen musik. Salah satu lagu terbaik itu lagu Natal, Joy to the World. Joy itu sukacita surga. Kalau sukacita dunia, happy. Makanya lagunya dibelenggan do tinggi, ke do rendah, turun. Do si la sol fa mi re. Ketika dunia mengalami joy, dunia diangkat ke do tinggi. Gambaran doa Bapa kami, jadilah kepada kami di bumi seperti sola la si. Yes. Baik berikutnya bisa temtar 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 tararam 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 tam 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 tam. Bagus sekali. Terus ke bawah ke atas. Tapi sekarang Natal kan banyak happy, bukan joy. Apa itu happy? Sukacita dari dunia, dari samping. Dari mana? Dari si Saleh. Tahu si Saleh? Salikum 70%. Dan dokter nggak nyambung lah. Nggak demen saya lihat kau ibu-ibu. Salikum 70%. Makanya nanjangnya mendatar. Mim. Ayo makan mie. Hanya itu loh mendatar. Mendatar aja itu. Makanya harus mau dipulihkan, berubah. FGB man. Bestowing the Lord. Caranya berubah. Jangan bicara bestowing the Lord tanpa perubahan.
tutup ya. Sorry lo pembawa acara. Sekarang tanggal berapa? Siapa tanggal 7? 7 hari tahun baru. Siapa 7 hari tahun baru masih malas baca kitab? Lu kan kebangetan. Lu kan kebangetan. Orang bisa aja bohongin, Tuhan nggak bisa. 7 hari diberi masih malas baca kitab. Dan memang lu sakit kanker gak serius, lu malas baca kitab serius. Makanya bersyukurlah sebelum lanjut hari ke-8, ke-9, ke-10 diteguh supaya dipulihkan. Siapa 7 hari ini masih buka situs porno? Kan main-main. Siapa 7 hari ini masih maki-maki istri, ngelawan suami? Kan main-main. Kayaknya Anda salah bukan saya. Lain kali undang pokok yang enak-enak supaya enak Anda masuk neraka. Maka ayat terakhir Markus 1:42. Markus 1:42. Ayat terakhir Markus 1:42. Sama-sama kita baca Markus 1:42. Harap nggak salah. Enggak. Bapak Ibu buka Markus 1:42. Sama-sama kita baca Markus 1 ayat 42. Ayat terakhir nih Markus 1:42, sama-sama baca dengan keras. 1, 2, ya. Teliti Bapak Ibu supaya kita selaras dengan pikiran Kristus. Kata mana representatif keterangan waktu? Ayo dong, Tuhan perlu tahunan atau seketika membuat lumpuh berjalan? Tuhan perlu tahunan atau seketika membuat Lazarus bangkit? Tuhan perlu tahunan atau seketika membuat laut terbelah? Apa yang sedang Tuhan sampaikan di balik kata seketika? Siumanlah Anda. Yang Tuhan sampaikan, hai umatku, ini mujizat gampang. Nggak perlu banyak-banyak. Berikutnya, hai umatku, semua mujizat seketika, nggak ada unsur kekekalan. Supaya tuntas mental hidup Anda ini. Jawab, Lazarus dibangkitkan nggak? Bangkit nggak? Jawab, mati lagi nggak? Karena semua yang seketika sementara. Jangan terlalu kagum-kagum banget dengan mayat mati. Tuhan membelah laut perlu tahunan atau seketika? What next? Berikutnya apa? Terbelah atau gabung? Karena itu seketika. Yang seketika itu harus lebih kagumi. Ibu-ibu lihat saya. Ada nggak perintah Tuhan? Hai istri, tunduk pada suami. Ada nggak? Istri tunduk pada suami itu proses seketika atau tahunan? Tumben jujur lu. Ulanglah dari tempat ini. Kalau kalian lebih kagum untuk berjalan daripada pelaku firman, kalian masih sesat. Ulanglah dari tempat ini. Kalau kalian lebih kagum main bangkit daripada istri tunduk pada suami, kalian nggak ngerti Tuhan, nggak ngerti joy itu loh. Karena yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta FGB Band maupun LOF, semua kita pelaku firman. Harus itu goalnya. Maka joy to the world itu nyata, bukan sekedar retorika, teori, lip service. Maka kalian akan bicara kekekalan kalau akhirnya siapapun suamimu, Anda tunduk pada dia bukan karena kelakuan dia. Siapapun istrimu, Anda mengasihi dia dan setia bukan karena kelakuan dia, tetapi karena engkau lagi beribadah kepada Tuhan, Tuhan yang memerintahkan. Disitulah orang taat adalah mengasihi Tuhan, dan orang yang mengasihi Tuhan tidak mengejar berkat, tapi berkat yang mengejar dia. Karena apa yang gak pernah kau lihat dengan mata, gak pernah kau dengar dengan telinga, gak pernah timbul hati, Tuhan sediakan bagi mereka yang mengasihi dia, yaitu pelaku-pelaku firman Tuhan. Sebagai pendeta, gembala, saya sangat diberkati oleh FGB Band. Amen. Saya cukup dekat sama FGB Band. Entah di beberapa negara dunia ini cukup dekat saya dengan FGB Band. Dan memang gereja-gereja harusnya berterima kasih dengan FGB Band.
jauh lebih mudah memenangkan jiwa melalui FGB Men daripada gereja. Ajaklah di luar Kristen ke gereja, sulit. FGB Men mudah ngajak makan, ngobrol-ngobrol. Seharusnya gereja-gereja berterima kasih dengan itu. Saya tahun ini bukan hanya 45 tahun jadi hamba Tuhan. Saya pernah jadi pimpinan sinode 30 tahun. Saya pernah lebih, saya jadi dosen teologi. Dan saya perhatikan memang FGB Men itu mitra kerja gereja. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita bangkit berdiri, kita tunduk kepala dan kita berdoa. Saya ajak kita 30-40 detik merenungkan firman ini. Kasih hadiah kepada Tuhan bahwa dia ulang tahun pertama bertobat. Jangan main-main dalam dosa siapapun kita keluarnya. Arti dosa tidak taat. Maka arti bertobat, aku tidak berpihak lagi kepada ketidaktaatan. Maka yang kedua, kasih hadiah bagi Tuhan, jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kita nyanyikan satu lagu sebagai doa kita kepada Tuhan. Selidiki aku